Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang pendekatan pembelajaran sains yang tepat untuk diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian pendekatan pembelajaran. Seringkali kita mendengar atau melihat istilah-istilah yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran. Apakah teman-teman tahu apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Pendekatan, model, metode. Atau sebetulnya definisi dari ketiga istilah tersebut sama? Tentu saja berbeda. Pendekatan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai titik tolak atau sudut pandang sebuah proses pembelajaran. Kalau boleh saya katakan, pendekatan pembelajaran itu lebih ke sudut pandang atau prinsip-prinsip yang menjiwai seluruh proses pembelajaran. Nah, pendekatan ini bisa dijadikan sebagai dasar yang digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran. Nah, apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Jadi kata kuncinya adalah kerangka. Nah, jadi ciri khas model pembelajaran itu biasanya memiliki fase-fase khusus atau tahapan-tahapan khusus. Nah, di dalam fase atau tahapan ini terdapat metode-metode spesifik untuk menyampaikan atau memperoleh informasi yang relevan tentang tema yang dipelajari. Nah, ya. Jadi kalau misalnya boleh saya berikan contoh, nih ya, apa hubungannya antara pendekatan, model, dan metode? Misalnya begini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan inquiry. Modelnya adalah project based learning. Jadi model project based learning ini dikembangkan atau didasarkan pada pendekatan inquiry. Nah, di dalam model project based learning ini ada tahap-tahap khusus. Misalnya, refleksi, research, discovery, aplikasi, dan komunikasi. Di dalam tahap-tahap itu, ya, terdapat metode-metode yang lebih spesifik. Misalnya, di tahap refleksi ada metode observasi. Di tahap research ada metode percobaan, gitu ya. Ya, jadi itu urutannya. Pendekatan bisa mendasari pengembangan pembelajaran di dalam sebuah model pembelajaran, dan di dalam model bisa terdapat satu atau lebih metode pembelajaran yang spesifik. Itu perbedaan antara pendekatan, model, dan metode. Apa tujuan dari penerapan pendekatan pembelajaran untuk anak usia dini? Yang pertama, belajar melalui keterlibatan yang aktif bersama dengan orang lain, bersama dengan menggunakan alat dan bahan belajar, serta mempelajari tentang peristiwa dan gagasan tertentu. Lalu yang kedua, menjadikan anak supaya lebih bertanggung jawab dan percaya diri. Yang ketiga, belajar untuk merencanakan kegiatan belajarnya sendiri, melaksanakannya, dan menyampaikannya kepada orang lain tentang apa yang telah dilakukan dan dipelajari. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak di bidang akademik, sosial, dan fisik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat beberapa pendekatan pembelajaran sains yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak usia dini.
Nah, teman-teman bisa lihat di slide ya. Pendekatan tersebut misalnya pendekatan inquiry, pendekatan lingkungan, pendekatan kontekstual, pendekatan saintifik, dan pendekatan STEM atau STEAM. Mari kita bahas satu persatu. Pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry yaitu pendekatan pembelajaran yang erat kaitannya dengan kegiatan penyelidikan. Nah, biasanya pendekatan ini diawali dengan adanya pertanyaan, permasalahan, atau isu yang diungkapkan ke anak terkait tema yang dipelajari. Pertanyaan, masalah, atau isu atau gagasan akan mendorong anak untuk melakukan kegiatan penyelidikan melalui pengamatan, tanya jawab ke narasumber, membaca literatur, menyimak tayangan video dengan arahan guru, melakukan eksperimen, dan yang lain-lain. Tentu saja hal tersebut dilakukan oleh anak dengan bimbingan guru dalam rangka memperoleh jawaban atau penjelasan. Nah, inquiry ini sudah sering saya bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cek kembali tayangan video pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang contoh-contoh inquiry seperti apa. Di dalam kegiatan inquiry, baik guru maupun anak memiliki peran dan tugas masing-masing, namun saling terkoneksi satu sama lain. Peran dan tugas guru dalam kegiatan dengan pendekatan inquiry yaitu mengajukan pertanyaan, masalah, atau gagasan sesuai dengan tema yang akan dipelajari. Sebelum melakukan kegiatan penyelidikan, anak diminta untuk mengajukan jawaban penjelasan atau perkiraan yang sifatnya sementara. Kalau sementara, artinya jawaban penjelasan atau perkiraan tersebut belum tentu benar, dan untuk membuktikan apakah itu benar atau salah, maka dilakukan kegiatan penyelidikan. Nah, misalnya nih ya, di awal pembelajaran, guru membawa seekor siput dan membiarkan siput tersebut berjalan di atas sebuah permukaan wadah. Guru kemudian bertanya, dengan menggunakan apa siput berjalan? Gitu ya. Anak akan mengajukan jawaban yang mungkin berbeda-beda. Bisa saja jawabannya seperti ini. Siput berjalan dengan kaki yang sangat kecil dan jumlah yang sangat banyak, Bu Guru. Nah, itu mungkin jawaban yang muncul. Siput berjalan dengan menggunakan ekornya yang mendorong bagian depan tubuhnya, Bu Guru. Nah, dan bisa saja jawaban sementaranya adalah siput berjalan dengan menggunakan perutnya, Bu Guru. Nah, itu adalah teori sementara, hipotesis sementara atau perkiraan sementara yang perlu dibuktikan dengan kegiatan penyelidikan. Nah, setelah memberikan kesempatan pada anak untuk berteori, berhipotesis, dan membuat perkiraan, kemudian guru mengajak anak untuk melakukan pengamatan yang lebih intensif. Ya, dalam contoh yang tadi misalnya guru meletakkan siput pada air dengan pewarna, lalu setelah di permukaan tubuh bagian bawahnya ditempelkan ke cairan yang berwarna, lalu guru meletakkan siput tersebut di atas karton putih dan membiarkan siput tersebut berjalan. Nah, anak dapat mengamati bagaimana siput berjalan melalui jejak jejak gerakan yang ditinggalkan. Nah, kegiatan tersebut akan memberikan kesempatan pada anak untuk berpikir lebih banyak, gitu ya, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh guru di awal tadi. Nah, ketika anak terlibat dominan dalam pembelajaran seperti ini, maka anak akan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan termotivasi untuk melakukan pengamatan-pengamatan atau percobaan-percobaan lainnya. Ya, jadi anak akan lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, selain guru, bagaimana peran dan tugas anak dalam kegiatan belajar dengan pendekatan inquiry?
Nah, ketika anak diajak untuk mengajukan jawaban atau penjelasan sementara, sebetulnya anak diajak untuk mengungkapkan fakta atau penjelasan sesuai dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya atau diketahuinya. Hal ini bertujuan untuk memancing rasa ingin tahu anak. Nah, dan anak akan tertarik untuk lebih lanjut terlibat di dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, ketika anak terlibat di dalam kegiatan inquiry, sejatinya anak secara tidak sadar terlibat sebagai seorang ilmuwan atau peneliti yang bertugas untuk mengungkapkan fakta atau data yang bermanfaat dalam menemukan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang ada. Nah, pada saat kegiatan penyelidikan, anak akan dilatih untuk teliti, mengambil data berulang, dan merefleksi apakah yang dilakukan atau diperolehnya sudah benar atau belum. Gitu ya. Jadi anak di sini dilatih untuk berani mengambil keputusan, berani untuk merencanakan kegiatan, gitu ya. Dan dilatih untuk membangun jawaban dari hasil informasi yang telah diperolehnya, mengevaluasi jawaban. Nah, tentu saja hal ini perlu dilakukan atas bimbingan guru yang sangat intensif, karena konteksnya ini dilakukan di dalam pendidikan anak usia dini, gitu ya. Nah, tugas yang terakhir peran dan tugas anak yang terakhir adalah, anak berbagi pengalaman belajar dengan orang lain atau teman lainnya di kelas, serta merencanakan untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, itu adalah, peran dan tugas guru serta anak di dalam pendidikan inquiry. Nah, yang saya tampilkan dalam slide ini menunjukkan skema ya, eee, garis besar, proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan inquiry. Dimulai dari mengajukan pertanyaan, masalah atau gagasan, lalu merencanakan penyelidikan, melaksanakan penyelidikan, mengajukan penjelasan, mengevaluasi kegiatan penyelidikan, mengulangi kegiatan penyelidikan, mengomunikasikan pengalaman, dan penjelasan. Itu adalah skema atau garis-garis besar proses pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat didasarkan pada pendekatan inquiry, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendekatan lingkungan untuk PAUD. Pendekatan lingkungan adalah pendekatan yang menggunakan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran. Penggunaan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran ini sangat berpotensi besar untuk membantu anak bereksplorasi, menemukan fakta, dan dapat menunjang kegiatan bermain anak, sehingga pengalaman belajar anak menjadi lebih kaya dan bermakna. Nah, terdapat beberapa manfaat dari pendekatan lingkungan yang bisa teman-teman lihat di slide ya. Yang pertama yaitu memberikan jauh lebih banyak kesempatan untuk pengembangan dan pembelajaran, lalu berdampak pada perkembangan anak yang holistik, kemudian kegiatan menjadi lebih bervariasi dan kreatif sehingga anak tidak mudah bosan dalam belajar, kemudian menumbuhkan kecerdasan naturalistik, yaitu kecintaan terhadap alam atau tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar, dapat mengakomodir seluruh gaya belajar dan kemampuan yang dimiliki anak. Anak dapat lebih leluasa bermain dan mendapatkan alternatif alat bermain sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan konflik. Karena di dalam lingkungan, anak bisa menemukan apa saja yang dapat dijadikan alat bermain. Mereka menemukan ranting, itu dijadikan alat bermainnya. Mereka menemukan daun kering, itu dijadikan alat bermainnya. Apapun dapat dijadikan alat bermainnya, sehingga minim konflik ketika anak bermain bersama di lingkungan. Maaf. Jenis-jenis lingkungan sebagai sumber dan media belajar itu ada 3. Ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam,
dan lingkungan buatan. Lingkungan sosial lebih berorientasi pada kegiatan belajar untuk ilmu-ilmu sosial, misalnya hal-hal yang terkait kemanusiaan atau interaksi dengan masyarakat. Nah, ya. Hal ini dapat menumbuhkan kemampuan bahasa, sosial, dan kognitif anak. Contoh lingkungan sosial untuk PAUD misalnya laboratorium. Nah, ketika anak berkunjung ke laboratorium, anak bisa mengamati proses pembuatan sesuatu. Anak bisa mewawancarai ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti yang sedang ada di laboratorium tersebut, gitu ya. Atau berkunjung ke pabrik, misalnya pabrik roti atau pabrik minuman susu gitu ya, mereka lihat prosesnya gitu, kemudian mereka lakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, begitu. Nah, kegiatan yang, berikutnya yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini sifatnya bersifat natural ya atau alami. Nah, tujuan utamanya yaitu menumbuhkan kesadaran untuk mencintai alam, menghormati, menghargai. Nah, contoh lingkungan alami adalah tumbuhan, hewan, hutan, gunung, sungai, laut, dan lain-lain. Yang terakhir adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat atau direkayasa. Tujuannya yaitu untuk mendorong tumbuhnya sikap sosial, kritis, dan peduli terhadap lingkungan. Contoh lingkungan buatan ini misalnya kebun, sawah, kebun binatang, dan lain-lain. Itu ya beberapa jenis lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber dan media pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan kontekstual. Apa itu pendekatan kontekstual? Nah, orang seringkali menyebutnya dengan contextual teaching and learning. Ciri khas dari pendekatan ini adalah mengaitkan tema yang dipelajari dengan kehidupan atau pengalaman yang telah dialami atau dimiliki oleh anak. Pendekatan ini sangat cocok untuk anak usia dini karena pada usia ini anak lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat nyata, konkret, atau yang sudah pernah dialami atau diketahui. Nah, di dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini, guru harus memperhatikan 7 komponen yang harus dipenuhi, yaitu meliputi 1. Komponen konstruktivisme. Artinya, pembelajaran harus dapat memfasilitasi anak agar bisa membangun konsep atau menyusun penjelasannya sendiri. Dalam konteks anak usia dini, kegiatan ini perlu dilakukan dengan bimbingan guru secara intensif, ya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pengamatan, diskusi, percobaan, atau tanya jawab yang dapat membantu anak menemukan fakta-fakta atau informasi atau penjelasan yang sesuai dengan tema yang sedang dipelajari. Komponen kedua adalah inquiry, yaitu kegiatan yang bersifat penyelidikan atau proses pencarian jawaban atau penjelasan. Ini kurang lebih sama ya dengan penjelasan pendekatan inquiry yang pada slide sebelumnya. Nah, kegiatan penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah komponen bertanya, yaitu kegiatan yang memberikan kesempatan bagi anak untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui. Guru boleh menjawab pertanyaan anak secara langsung jika diperlukan, tapi akan lebih baik apabila guru mengajak anak melakukan kegiatan yang tepat agar anak menemukan jawabannya sendiri. Ya, inilah esensi dari konstruktivisme dan inquiry yang sudah dijelaskan pada nomor sebelumnya. Artinya, kegiatan bertanya merupakan kunci dari kegiatan yang bersifat inquiry dan konstruktivisme. Kegiatan bertanya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh anak saja ya, guru juga dapat mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong anak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, yang keempat adalah masyarakat belajar atau istilah kerennya learning community, gitu ya.
Artinya, dalam proses belajar dengan pendekatan kontekstual, anak-anak ini dibentuk berkelompok. Nah, di dalam kelompoknya, anak dilatih bekerja sama untuk pada saat kegiatan penyelidikan, atau proses pencarian informasi yang relevan dengan tema pembelajaran, ya. Pada kegiatan dengan kelompok ini, anak akan belajar menerima perbedaan pendapat, menghargai dan menghormati sikap teman, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika teman berbicara, dan sikap sosial lainnya. Yang kelima adalah komponen modeling, yaitu kegiatan mencontohkan atau menirukan. Pada kegiatan ini, guru perlu menggunakan media pembelajaran atau objek konkret untuk membantu anak memahami hal-hal yang berhubungan dengan tema. Pemodelan tidak hanya terkait dengan media atau alat peraga saja, tetapi pemodelan juga bisa berhubungan dengan sosok atau tokoh tertentu. Misalnya nih ya, menghadirkan polisi, pemadam kebakaran, dokter, petani, atau profesi lainnya di dalam kelas. Jadi diundang ke kelas, lalu diwawancarai oleh anak tentang pekerjaan atau profesi yang ditekuninya. Ini akan membantu anak memperoleh informasi tentang tema. Jadi konteks modeling itu tidak hanya media, alat peraga, tapi juga narasumber yang hadir yang sesuai dengan tema. Yang keenam adalah refleksi, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengingat kembali atau mengulang kembali tentang apa yang telah dipelajari dan diperoleh. Anak dapat saling berbagi cerita tentang percobaan yang telah dilakukannya atau tentang apa yang telah diperolehnya ke teman lain di dalam kelas. Nah, ini akan membantu anak untuk berkembang dari aspek bahasa dan aspek sosialnya, juga kognitifnya. Yang terakhir adalah asesmen otentik. Komponen ini merupakan komponen yang perlu disiapkan oleh guru untuk mengidentifikasi capaian perkembangan anak yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ada 7 komponen yang perlu guru perhatikan dalam penerapan pendekatan kontekstual. Dan ingat, ciri khas dari pendekatan kontekstual. Kontekstual itu adalah sesuai dengan konteks atau mengaitkan materi dengan konteks kehidupan yang diketahui atau dialami oleh anak. Itu ya ciri khas dari pendekatan kontekstual. Yang berikutnya adalah pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini saya yakin teman-teman sudah sangat mengenal ya, karena mungkin di mata kuliah yang lain penerapan pendekatan ini sudah sering dibahas gitu. Nah, jika teman-teman bisa analisa inti dari masing-masing komponen yang ada dalam pendekatan saintifik, itu kan terdiri dari 5M, ya. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kalau teman-teman bisa analisa, sebetulnya ini dikembangkan dari pendekatan inquiry. Coba nanti perhatikan baik-baik ya. Nah, saya akan menjelaskan karakteristik dari masing-masing tahapan kegiatan yang ada di dalam pendekatan saintifik ini. Yang pertama adalah mengamati, yaitu kegiatan pembuka yang sifatnya kurang lebih seperti apersepsi. Nah, apersepsi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghubungkan tema yang akan dipelajari dengan apa yang telah diketahui oleh anak. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara bercakap-cakap, ya, mengamati gambar atau objek, mendengarkan cerita, menyimak video, dan kegiatan lainnya. Nah, kegiatan yang kedua adalah menanya. Menanya merupakan tindak lanjut dari kegiatan mengamati yang dilakukan sebelumnya. Nah, pada kegiatan ini, anak dan guru melakukan tanya jawab tentang apa yang sudah diamati. Nah, misalnya pada kegiatan mengamati yang pertama, anak mengamati gambar atau objek, berarti pada tahap ini anak tanya jawab tentang gambar atau objek. Nah, atau bertanya jawab isi cerita gitu ya, atau bertanya jawab tentang isi dari tayangan video gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan pada kegiatan menanya. Nah, setelah melakukan tanya jawab terkait kegiatan pengamatan sebelumnya,
Guru dapat mengajukan pertanyaan atau menentukan satu pertanyaan dari anak yang relevan dengan tema yang akan dipelajari, yang dapat mendorong anak untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap mencoba. Nah, kegiatan mencoba adalah kegiatan mengumpulkan informasi atau fakta terkait kegiatan menanya sebelumnya. Nah, sama halnya dengan inquiry, kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan pengamatan, percobaan, wawancara, diskusi, dan lain-lain. Nah, setelah anak mendapatkan informasi yang sesuai dengan tema, anak akan mengolah informasi tersebut menjadi sebuah jawaban. Nah, pada tahap inilah anak mulai melakukan penalaran atau kegiatan menalar. Nah, kegiatan menalar pada anak usia dini itu dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan objek yang sudah dipelajari pada tahap sebelumnya, mencari persamaan, mencari perbedaan, gitu ya, mencocokkan, menghubungkan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak pada saat kegiatan menalar. Contoh nih ya, misalnya kita sedang belajar tentang tema, binatang, subtema binatang air. Nah, pada kegiatan mencoba, anak mengumpulkan berbagai macam informasi tentang binatang air. Apa saja yang termasuk ke dalam binatang air, gitu ya, bagaimana ciri-ciri dari masing-masing binatang air, gitu ya, bagaimana mereka, makan, dan hal-hal yang lainnya. Itu mereka temukan informasinya di tahap mencoba. Nah, kemudian apa yang dilakukan pada saat menalar? Nah, pada kegiatan menalar, guru meminta anak menentukan, apa sih persamaan dari, ikan mas dan ikan lele sebagai binatang air misalnya, atau apa sih perbedaan di antara ikan mas dan ikan lele, gitu ya. Atau, bisa jadi dikelompokkan, mana yang termasuk, binatang, air, mana yang bukan binatang air, gitu ya. Nah, kemudian, kegiatan terakhir adalah kegiatan mengomunikasikan, yaitu ketika anak diminta untuk berbagi pengalaman belajarnya, atau berbagi tentang apa yang telah dilakukannya atau apa yang telah diperolehnya kepada teman-teman yang lain, gitu ya. Nah, bentuk komunikasi yang dilakukan itu tidak hanya sebatas komunikasi lisan. Nah, tapi juga dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi tulis, misalnya anak diminta untuk menggambarkan objek yang diamati pada saat kegiatan mencoba. Saya kalau tadi temanya binatang dan subtemanya binatang air, anak diminta untuk menggambar salah satu binatang air, misalnya menggambar, ikan mas ya, lalu mewarnainya. Nah, gambar itu adalah bentuk komunikasi anak. Dia menyampaikan apa yang sudah dia pelajari dalam bentuk gambar, gitu ya. Nah, banyak perbedaan pandangan dari para ahli tentang urutan pendekatan saintifik yang ada, yang 5M ini. Ada yang bilang bahwa urutan ini harus dilakukan secara runut, tidak boleh ditukar-tukar posisinya, tidak boleh diubah-ubah, gitu. Tetapi ada juga yang bilang, ini sih fleksibel gitu ya, urutan ini bisa diubah-ubah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang betul yang mana sih? Ini ya, kalau saya pribadi, lebih memahami urutan yang 5M ini dari segi esensi dan tujuan masing-masing tahapan. Misal nih ya, kegiatan mengamati, itu kan tujuannya untuk mengajak anak agar tertarik mempelajari tema yang akan dibahas. Gitu ya. Dilanjutkan dengan kegiatan menanya, itu kan tujuannya menstimulus anak untuk melakukan penyelidikan atau pengumpulan informasi pada tahap mencoba. Gitu. Nah, pada tahap mencoba, informasi ini kan yang diperoleh bisa jadi lebih dari satu atau banyak, gitu ya. Nah, informasi yang banyak itu, akan, diterima oleh anak, lalu dalam otak anak itu terjadi asosiasi atau terjadi proses penghubungan antara informasi yang sudah didapat, gitu. Nah, kegiatan ini kan menunjukkan kegiatan menalar. Dan di bagian akhir, anak diminta mengomunikasikan atau menceritakan pengalaman yang sudah diperoleh sebelumnya. Jadi kebayang kalau misalnya urutannya ditukar, anak
mengomunikasikannya diletakkan di awal. Misalnya, kita rubah posisinya, mengomunikasikan, mengamati, menanya. Mengomunikasikan, apa yang dikomunikasikannya? Wong, dia belum melakukan apa-apa, dia belum mendapatkan informasi, eee, yang kaya gitu ya. Nah, jadi jika dilihat dari esensi tujuan tiap kegiatan, maka bagi saya jelas 5M ini tidak bisa diubah urutannya. Semua harus dilakukan secara runut. Tapi ya ada tapinya nih. Sebagian orang kemudian bertanya, nah, pada saat kegiatan mencoba kan bisa saja ada kegiatan mengamati. Lantas bedanya apa dong dengan mengamati yang pertama gitu ya? Atau pada kegiatan mengamati yang pertama kan bisa saja didahului dengan kegiatan menanya gitu ya, tanpa harus mengamati terlebih dahulu. Atau bisa saja pada saat kegiatan mencoba ketika melakukan percobaan ya terjadi proses komunikasi begitu ya. Jadi kan artinya bisa dirubah-rubah. Ada pertanyaan yang seperti itu. Nah, jika ada yang bertanya seperti itu, maka saya akan jawab seperti ini. Untuk pendekatan saintifik, yang 5M itu kita bisa sebut sebagai tahapan yang bersifat pokok, ya, pokok atau utama. Nah, itu urutannya tidak dapat diubah. Tapi pada saat kegiatan tiap tahap itu berlangsung, kemudian memungkinkan ada kegiatan lain yang dapat dilakukan. Misalnya seperti tadi, pada saat kegiatan mencoba, bisa saja ada proses mengamati. Atau pada saat kegiatan, mengamati, bisa saja ada proses komunikasi, gitu ya. Nah, eee, jika konteksnya seperti itu, maka yang kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke kegiatan pokok, itu saya sebut sebagai kegiatan penunjang. Nah, jadi saya mengartikan pada saintifik ini ada 2 jenis kegiatan. Ada kegiatan yang bersifat pokok, yang urutannya tidak bisa diubah, dan ada kegiatan yang disebut dengan kegiatan penunjang, yang bisa saja terintegrasi di dalam kegiatan pokok. Jadi itu pandangan saya terhadap, urutan, pendekatan saintifik, ya. Pada kurikulum 2013 ini, pendekatan saintifik sangat direkomendasikan untuk digunakan, karena memberikan banyak manfaat bagi anak, ya. Antara lain adalah dapat menstimulus perkembangan berpikir tingkat tinggi pada anak. Misalnya membangun, kemampuan menganalisis, membangun berpikir kritis, berpikir, kreatif, gitu. Serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, melalui saintifik ini. Mengapa pengalamannya belajar dan bermakna? Karena anak terlibat aktif dan dominan dalam proses pencarian informasi yang relevan tentang tema yang dipelajari. Lalu yang terakhir adalah dapat membantu anak untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang dalam hal ini berhubungan dengan perkembangan sosial dan emosional. Nah, itu tentang pendekatan saintifik. Nah, dan yang terakhir adalah pendekatan STEM atau STEAM. Tapi, karena pendekatan ini sangat spesial, maka saya akan membahasnya secara rinci lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Jadi, ada sesi khusus ya untuk penjelasan tentang pendekatan STEM atau STEAM eee, untuk PAUD. Jadi teman-teman tunggu episode berikutnya. Sekian penjelasan tentang pendekatan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.